Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Yiyun tidak membalas karena memang masuk akal. Kau benar, bangsawan muda. Yiyun menjawab, namun, Anda juga harus bersikap moderat dan rendah hati. Para yang mampu masih punya jalan panjang di depan. Dia masih berpikir bahwa ada yang salah dengan logikanya. Bagaimanapun, dia berasal dari klan yang terpuruk. Tentu saja, karena dia adalah anggota terhormat di sana, dia tidak mengalami kemiskinan yang parah. Pengalaman itu hanya mengajarkannya untuk berhemat dan berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Itulah pola pikir orang lemah. Seorang ahli sejati tidak membutuhkan moderasi. Li Qiye menggelengkan kepalanya, jika membekukan para ahli itu rendah hati, itu karena kamu belum berada di level yang tepat untuk melihat yang sebaliknya. Aku tidak begitu mengerti. Tolong jelaskan lebih lanjut. Dia menjadi penasaran. Apakah seorang penguasa Dao yang tak terkalahkan akan berbicara kepada Anda tentang hukum-hukum kebaikannya atau menunjukkan kepada Anda harta karun terbaiknya? Li Qiye meliriknya. Tidak, dia langsung menjawab karena sudah jelas. Seorang penguasa Dao berdiri di puncak. Belum lagi junior seperti dia, sebagian besar hanya dianggap sebagai semut. Dengan kata lain, akankah seekor gajah menunjukkan kekuatannya kepada seekor semut? Lalu bagaimana kau tahu para penguasa Dao tidak pamer kepada penguasa Dao lainnya atau menerima hukum jasa dan harta karun mereka yang tak tertandingi? Dia tersenyum. Yah, aku belum pernah mendengar ada dua penguasa Dao yang berkuasa pada saat yang sama sebelumnya, gumamnya. Lagi pula, kamu tidak akan datang secara langsung, kata Li Qiye. Ya, dia mengangguk setuju. Bagaimana bisa seorang karakter tak penting seperti dia berada di hadapan dua penguasa Dao dan berbicara barang-barang mereka? Para ahli tidak mau repot dengan rendah hati. Li Qiye berkata, mereka hanya tidak mau pamer padamu, kamu tidak memenuhi syarat untuk memenuhi persyaratan bombastis mereka. Jadi ya, dia memikirkan komentarnya. Dia pikir mungkin saja dia benar. Tetap rendah hati atau rendah hati tampaknya merupakan kepercayaan orang lemah untuk membuat diri mereka merasa lebih baik. Itulah sebabnya aku tidak perlu merendahkan hati. Li Qiye berkata, aku telah memenangkan hadiah besar dan sekarang menjadi orang terkaya, ini adalah masa emasku dan aku harus menikmatinya sebelum berakhir. Benar, jawab Yiyun. Dia sudah menjadi orang terkaya di dunia, mengapa dia tidak membeli yang termahal dan terbaik? Pergilah, jangan terlalu khawatir. Uang hanyalah harta duniawi, biarkan saja untuk bersenang-senang. Li Qiye mengulurkan tangannya. Saya mengerti. Dia membungkuk dan pergi. Di sisi lain, Lu Qi tidak mempermasalahkan pemborosan yang dilakukan Li Qiye. Orang lain siap mati demi warisan itu, tapi itu bukan masalah besar baginya. Ditambah lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar menghabiskan semuanya? Su Yiyun pergi untuk melaksanakan pesanannya. Meskipun sebelumnya sudah ada pembicaraan, dia tetap hemat dalam berbelanja dan mencoba menawar dengan toko setiap kali. Li Qiye sama sekali tidak bertanya tentang biayanya. Ini hanya cara untuk menghabiskan waktu. Hari ini, Yiyun membantu seseorang dan mengizinkannya bertemu dengan Li Qiye sebelum periode menginap. Tak lain dan tak bukan adalah penjaga toko barang antik itu. Namaku Taijian, senang bertemu denganmu, bangsawan muda. Penjaga toko menyapa Li Qiye lagi selama pertemuan resmi ini. Yiyun berkata kau ingin mengikutiku. Li Qiye tersenyum. Ya, meskipun aku mungkin melebih-lebihkan diriku sendiri, aku mendengar tentang kedalaman itu jadi aku ingin menawarkan jasaku bersama dengan 10 anggota lainnya, berusaha mendapatkan cukup uang untuk bertahan hidup. Taijian menjawab dengan sungguh-sungguh. Dia telah mempertimbangkan pilihan ini dengan matang sebelum datang. Aku yakin kau dan anggota lainnya bisa bertahan dengan baik. Bahkan, bergabung dengan tempat lain mungkin lebih baik. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kau benar, bangsawan muda, tapi kami ingin melihat seberapa luas dunia ini. Kata Taijian, tidak buruk, bergabung denganku bukan untuk mendapatkan kekayaan. Li Qiye tersenyum. Ya, tuan muda, kami tidak membutuhkan satu koin pun untuk bekerja di bawahmu. Taijian mengangguk. Yiyun merasa heran. Lalu kenapa mereka ada di sini? Anak kecil, kau meremehkannya.
Li Qiye bisa melihat kebingungannya dan terkekeh. Kenapa kamu ada di sini, Paman Jian? Tanyanya. Dia tahu bahwa Tai Jian adalah seorang yang berbakat istimewa, tetapi tidak lebih dari itu. Hubungan mereka hanya sebatas pertemuan di toko. Kami sedang mencari seorang bangsawan yang bijaksana. Tai Jian mengungkapkan. Yi Yun tidak menyangka jawaban ini. Kedengarannya tidak masuk akal dan tidak realistis. Dia tidak akan percaya ada orang yang datang ke sini untuk bergabung dengan Li Qiye hanya demi uang. Meskipun demikian, Tai Jian berbicara dengan tulus. Ditambah lagi, dia tidak punya alasan untuk berbohong padanya dan Li Qiye. Bahkan seorang raja pun membutuhkan panggung. Tanpa panggung, seorang raja lebih rendah dari seorang badut. Kata Li Qiye. Yi Yun tidak langsung mengerti. Lu Qi, di sisi lain, melirik Tai Jian dan berkata, kau ingin mengubah sektemu. Bangsawan muda kita tidak punya alasan untuk menikmatinya. Anda salah paham, Nona Lu Qi. Tai Jian menjawab, saya sudah lama tidak bersekolah di sini. Kami di sini hanya untuk mencari tempat tinggal dan masa depan yang lebih baik. Keduanya jelas mengetahui identitas asli masing-masing. Kami datang ke sini dengan ketulusan yang mendalam, mohon terimalah kami, Tuan Muda. Tai Jian bertanya lagi, sepertinya kau sangat menghargaiku. Li Qiye tersenyum, kau tidak hanya merusak masa depanmu, tapi juga keturunanmu. Tai Jian jelas merupakan orang hebat, salah satu yang terkuat di zaman ini. Orang lain akan merasa heran bahwa dia ada di sini untuk bergabung dengan Li Qiye tanpa syarat apapun. Aku yakin kau akan menjadi seorang penguasa yang bijaksana. Tai Jian menjawab dengan sungguh-sungguh. Jangan terlalu yakin karena semuanya mungkin saja terjadi. Belum terlambat untuk berubah pikiran. Li Qiye tersenyum. Aku percaya padamu dan juga diriku sendiri. Jika Anda menerima kelompok kami akan mengabdikan hidup kami untuk tujuan Anda. Tai Jian menarik napas dalam-dalam dan berkata. Kemudian dia bersujud dan kembali, terimalah kami. Sudah lama sekali aku tidak melihat ini. Li Qiye terkekeh, baiklah, bagaimana aku bisa menolak antusiasme seperti itu? Bangunlah. Mulai sekarang, Anda akan memiliki posisi di bawah panjiku. Terima kasih, bangsawan muda. Tai Jian membungkuk lagi, orang rendahan ini akan melompat ke dalam kuali yang mendidih atau berjalan melintasi lautan api, selama Anda memberi perintah. Yi Yun dapat melihat bahwa Tai Jian sangat kuat dan seharusnya memiliki latar belakang yang menakutkan. Oleh karena itu, ia tampaknya menurunkan statusnya dengan menawarkan untuk bekerja secara cuma-cuma. Terlebih lagi, Li Qiye juga orang asing. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat akan menganggap pilihan Tai Jian gila, bahwa otaknya telah berhenti bekerja. Namun, Tai Jian tahu bertahan apa yang sedang dilakukannya. Yi Yun tidak mengatakan apa-apa. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia pikir ini pasti bagian dari rencana. Karena kamu sudah menyatu denganku, aku harus memberikan hadiah pertemuan. Li Qiye berkata dengan santai, Memem, aku punya sesuatu yang tepat untukmu. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sebilah pedang kecil yang banyak bercak karatnya. Yi Yun tidak menyangka hal ini dan hampir memberitahu Li Qiye bahwa dia telah mengeluarkan benda yang salah. Dia pikir Li Qiye akan memberikan sesuatu yang menakjubkan, bahkan mungkin senjata Daolor. Lagi pula, dia pernah memberikan harta Ying sama-sama mengesankannya kepadanya dan Lu Qi sebelumnya. Ini tidak masuk akal karena bangsawan muda itu bukanlah orang yang pelit. Malah, dia sangat murah hati. Yang lain mungkin menganggap ini sebagai penghinaan yang disengaja oleh Li Qiye terhadap Tai Jian. Sayangnya, pria itu sangat terkejut melihat pedang ini. Mata terbuka lebar saat menatap pedang itu. Dia pikir dia sedang melihat sesuatu. Ini, Lu Qi terkejut dan tidak berani mengambil kesimpulan. Dia belum pernah melihat pedang ini sebelumnya, tetapi pernah membaca dan mendengarkan. Tai Jian juga sama. Dia tahu segalanya tentang pedang ini karena dia telah membaca semua gulungan kuno yang menggambarkannya. Setiap kata dan gambar yang menggambarkan detail pedang ini terukir di benak. Selama jutaan tahun, generasi demi generasi dari klannya telah mencari senjata ini. Mengapa senjata ini ada di tangan Li Qiye? Ini pedang itu. Tai Jian berbicara dengan ragu. Meskipun dia tahu segalanya tentang pedang itu, dia masih belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa itu? Su Yiyun tahu bahwa pedang itu adalah masalah besar setelah melihat ekspresi mereka. Benar sekali, ini dia.
Li Qiye mengangguk dan tersenyum, ini kembali ke pemilik yang sah. Dia memperoleh pedang itu dari Black Tidus, pedang itu jatuh saat dia mengambil mayat Dewa Pedang. Dia tentu punya alasan untuk memberikannya kepada Tai Jian. Mendering, Li Qiye mengayunkannya dan pedang kecil itu menyala terang. Karat pada pedang itu rontok dan proses modifikasi pun dimulai. Begitu cahaya itu menghilang sepenuhnya, pedang biasa pun muncul. Pedang itu memiliki sarung abu-abu dengan ukiran kuno yang tertanam di dalamnya, benar-benar tidak dapat dipahami. Pedang itu memiliki aura yang agung, yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Seseorang sudah bisa merasakan hawa pertempuran yang membara dan angin kencang saat masih terbungkus. Saat pedang itu keluar, pedang itu akan mampu menyapu medan perang manapun. Ini dia, seru Lu Qi, pedang leluhur. Tai Jian bersujud di hadapan pedang yang dulunya milik leluhur mereka. Entah bagaimana pedang itu hilang dan mereka tidak dapat melihatnya meskipun telah berusaha selama beberapa generasi. Oleh karena itu, ia diliputi emosi. Seolah-olah dia sedang melihat leluhurnya. Ambillah. Li Qiye tersenyum dan menyerahkan pedang itu kepada Tai Jian. Tai Jian ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu nilai pedang ini lebih dari siapapun. Selain itu, pedang ini juga sangat penting bagi sektenya. Para anggota sekte akan membayar berapapun harganya hanya untuk memiliki pedang ini. Sayangnya, dia merasa bersyukur sekaligus malu saat ini. Saya belum memberikan kontribusi, bangsawan muda. Saya tidak bisa menerima barang istimewa ini. Katanya, masih banyak waktu lagi. Li Qiye menjawab dengan santai dan menyerahkan pedang itu kepadanya. Ia mengangkat kedua tangannya dengan hormat untuk menerima pedang itu lalu membungkuk dalam-dalam lagi. Dahinya mengetuk tanah berulang kali. Sekte kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk membalas kebaikan Anda. Semua anggota kami berada di bawah perintah Anda. Tai Jian menyatakan dengan tegas tanpa menahan diri. Aku hanya memberikan bunga pinjaman. Li Qiye tersenyum dan berkata, seharusnya kau berterima kasih kepada Dewa Pedang atau pedang ini, entah siapa yang akan berada di mana sekarang. Dewa Pedang. Tai Jian tentu saja mengenal senior ini karena senior ini memiliki hubungan yang erat dengan sekte tersebut. Beberapa orang bahkan mengira bahwa Dewa Pedang berasal dari sana. Saya pasti akan mendirikan sebuah kuil untuk menunjukkan rasa hormat kami, kata Tai Jian. Selamat, akhirnya kembali. Lu Qi senang karenanya. Terima kasih. Dia membungkuk ke arahnya. Kedua sekte mereka dulunya memiliki hubungan yang erat. Sayangnya, setelah perang saat itu, sekte Tai Jian mengalami kemunduran dan jarang berinteraksi dengan orang lain setelahnya. Benar, bukankah ada lebih banyak rekrutan? Ayo kita lihat. Li Qiye tersenyum dan berjalan keluar. Yi Yun menenangkan diri dan segera menyusul, aku sudah menyiapkan semuanya, bangsawan muda. Pilih siapapun yang kau suka. Banyak pembudidaya dari berbagai ras dan status berbeda menunggu di luar di halaman. Beberapa orang benar-benar menyembunyikan identitas asli mereka sambil menunggu Li Qiye. Yang lain sengaja melepaskan aura mereka untuk mengintimidasi orang banyak dan membuat kesan yang baik. Mereka telah menerima undangan dan datang untuk mendapatkan gaji besar dari Li Qiye. Tentu saja, beberapa orang mungkin memiliki rencana mereka sendiri yang mungkin tidak menguntungkan bagi Li Qiye. Kelompok-kelompok berdiskusi di antara mereka sendiri tentang satu topik utama, pendekatan yang tepat untuk mendapatkan pembayaran terbaik. Kelompok Li Qiye akhirnya muncul dan menyela pembicaraan. Tuan-tuan, bangsawan muda kita sudah ada di sini. Siapapun yang berminat dapat menyebutkannya. Yi Yun berbicara setelah Li Qiye duduk. Saya hanya membutuhkan 300.000 Grand Dao Refined Jade setiap tahun dan saya akan mengikuti perintah apapun. Seorang teman berteriak dengan tidak sabar. Saya akan bekerja selama 5 tahun sebagai ganti senjata penguasa surgawi. Teriak yang lain. Bangsawan muda, saya berada di alam fisik suci Dao Agung. Berapa yang akan kau bayar padaku? Seorang ahli melepaskan istana takdir mereka. Kekuatan Dao pun muncul sebagai hasilnya. Saya hanya meminta rumput menentukan tertentu, saya yakin Anda memilikinya di perbendaharaan Anda, bangsawan muda. Saya akan bekerja selama 3 tahun. Kata seorang lelaki tua, sekte kami beranggotakan 500 orang. Kami berlokasi di sebelah salah satu wilayah kekuasaan Anda. Kami akan bekerja untuk Anda selama 5 tahun sebagai perubahan perbatasan di perdamaian. Seorang pemimpin sekte menginginkan tanah.
Kelompok kami yang beranggotakan 8 orang dikenal sebagai 8 tiran Kilian. Kami memiliki banyak pekerja dan budak di bawah kami. Kebutuhan kami adalah 300 juta batu giok halus Dao Agung. Li Qiye hanya duduk di sana dan mendengarkan. Pandangannya bergerak melintasi halaman seperti udara yang mengalir. Akhirnya dia menghentikan kerumunan yang berteriak, "Cukup, jangan terburu-buru." Satu persatu, "Diam!" teriak Su Yiyun dengan keras dan membuat semua orang tercengang. "Bagus. Siapa yang pertama?" Li Qiye tersenyum dan berkata. Para pedagang saling bertukar barang yang berharga. Sebelumnya, kesepakatan mereka tidak masuk akal untuk memperkeruh suasana. Sekarang, ketika tiba saatnya untuk bernegosiasi, mereka melangkah dengan hati-hati untuk mencapai kesepakatan terbaik. Lagi pula, menetapkan harga yang tidak masuk akal bisa membuat mereka kehilangan kesempatan sepenuhnya. Itulah sebabnya beberapa orang lebih suka menunggu dan mendengarkan kesepakatan. Ini akan memberi mereka lebih banyak waktu untuk berpikir sambil melihat reaksi Li Qiye. Perenungan mereka terhenti oleh ledakan tawa yang agak menyeramkan. Sebuah bayangan muncul di tanah terlebih dahulu, lalu akar hitam muncul, menyebabkan lumpur memercik. Pohon itu membesar dan berubah menjadi setan pohon dengan cabang-cabang hitam yang jumlahnya tidak terhitung. Bagian yang paling menakutkan adalah tengkorak-tengkorak yang bergantung pada beberapa cabang. "Kekeke," ia tertawa sinis. "Setan tangan gelap." Orang-orang di sekitarnya segera lari dari pohon ini. Monster di alam penguasa 9 Dao. Seorang pemuda menjadi pucat setelah mendengar sebutan ini. Itu dia menghancurkan sektenya sendiri. Seorang yang melibatkan Anda dalam perjanjian menjadi serius. Gelar itu terkenal di benua pedang. Dia bukanlah pemenang yang terkuat, tetapi bisa menjadi salah satu yang paling kejam. Konon katanya dia berasal dari sekte yang di atas rata-rata. Namun, dia menjadi berselisih dengan sekte tersebut dan akhirnya menyergap lalu memperbudak sesama anggotanya. Dia kemudian mengambil semua sumber daya dan harta karunnya. Tindakan ini membuat rambut orang-orang berdiri karena marah. Beberapa pahlawan keadilan mendeklarasikan perang salib melawan iblis ini. Namun, mereka malah dibunuh. Setan itu sulit ditangkap dan Epergian sendirian, berhasil lolos dari hukum sambil melakukan perbuatan jahat. Dia tampak sangat senang melihat reaksi orang banyak yang ketakutan. Dia mencibir Li Qiye, "Tuan Muda Li, aku orang yang berakal sehat, berikan aku 1 miliar Golden Sovereign Refined Jade dan aku akan pergi tanpa berpikir untuk melawanmu." 1 miliar untuk menenangkan pikiran. Komentar seorang anggota kerumunan. Dia bukan satu-satunya yang menganggap Li Qiye sebagai orang yang lebih banyak uang daripada akal sehat. Namun, dialah yang paling terang sejauh ini. Tokoh besar lainnya tidak dapat melakukan hal yang sama karena mereka peduli dengan reputasi mereka. Jumlahnya sungguh keterlaluan. Iblis itu bisa menggoda dan mencuri seumur hidup tanpa pernah mencapai jumlah ini, cakupannya tidak cukup tinggi untuk memenuhi permintaan ini. Ketika seorang pertemuan mencapai fisik suci Grand Dao, mereka akan memiliki 2 jalur potensial, tubuh surgawi atau avatar emas. Yang pertama merupakan jalan menuju kekuasaan tertinggi, sedangkan yang kedua akan membawa seseorang ke alam penguasa Dao. Tingkat pertama penguasa surgawi mencakup 10 Dao. Setelah mencapai 10 Dao, mereka akan naik ke klasifikasi berikutnya, penguasa emas, penguasa segudang, penguasa tertinggi, dan penguasa abadi. Di 9 Dao Heavenly Sovereign, iblis itu cukup kuat untuk bertahan dimanapun di Sword Continent. Jadi, meskipun dia tidak jahat, orang lain tetap akan terintimidasi olehnya. Sayangnya, alam menekan ini tidak cukup untuk menuntut 1 miliar batu giok murni. Hanya sedikit sekte yang mampu menghasilkan jumlah sebanyak ini, apalagi seorang individu. Jumlah ini cukup untuk menimbulkan konflik berskala besar. 1 miliar, Li Qiye terkekeh setelah mendengar permintaan itu. Benar sekali, iblis itu mengecilkan, 1 miliar tidak ada apa-apanya bagimu, sama seperti setetes udara dibandingkan dengan lautan. Itu terlalu murah mengingat itu akan menyelamatkan hidupmu, Kekeke. Kerumunan orang setuju dengan komentar ini. 1 miliar sebenarnya tidak ada apa-apanya bagi Li Qiye. Lagi pula, dia memiliki miliaran Dao Lord Refined Jade. Bukankah menyenangkan bermimpi? Saya bisa menghasilkan uang sebanyak ini, tetapi saya rasa Anda tidak akan hidup untuk menikmatinya. Li Qiye menjawab dengan tenang. Kekeke, aku akan hidup cukup lama untuk menghabiskan lebih banyak uang.
Setan pohon itu tersenyum dingin, "Nak, kamu kehabisan waktu. Ranting-rantingku sedang haus sekarang, jangan paksakan." Setelah mengatakan itu, akar dan cabangnya bergoyang-goyang dengan menyeramkan. Setan, pohon ini mengikuti jalan yang jahat. Akar dan cabangnya adalah senjatanya. Begitu mereka menusuk lawan, mereka akan menyedot semua vitalitas, meninggalkan mayat kering di belakang. Banyak orang yang mengalami nasib buruk ini sebelumnya sehingga para pendengar gemetar setelah mendengarkan setan tersebut. Kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup setelah ancamanmu. Li Qiye menawarkan dan menyatakan hukuman mati untuk iblis itu. Proses sebenarnya tidak penting, tetapi nasib iblis ini tidak diragukan lagi telah ditentukan. Su Yiyun melirik Li Qiye. Cara dia menatap iblis itu sama seperti menatap orang mati. Kekeke, pohon iblis itu memberi gambaran, kau cukup berani, bocah. Kamu mungkin kaya tetapi kamu tidak bisa membunuhku. Jadilah pintar dan serahkan 1 miliar sebelum kehilangan nyawamu karena hal yang tidak penting. Semua mata berkumpul pada Li Qiye, bertanya-tanya apakah dia akan menurutinya. Bagaimanapun, jumlah ini tidak penting baginya. Dia mengabaikan pohon itu dan mengungkapkan refleksi, tidakkah kalian semua menginginkan undangan? Ini kesempatan kalian. Bunuh dia dan satu tempat akan menjadi milik kalian. Gajinya adalah 1 miliar Golden Sovereign Refined Jades per tahun. Dia kemudian menunjuk ke pohon itu sambil tersenyum lembut. 1 miliar. Kerumunan itu berteriak. Bahkan para leluhur pun menjadi emosional. 1 miliar Golden Sovereign Refined Jades setiap tahun, gaji ini sungguh mengejutkan, tidak ada orang lain di benua pedang yang bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji sebesar itu, bahkan para leluhur dan tetua dari raksasa sekalipun. Beberapa orang penting yang tersembunyi mulai kehilangan kesabaran setelah mendengar ini. Mungkin ini satu-satunya kesempatan mereka. Beberapa orang berpikir untuk keluar dari sekte mereka sendiri dan bergabung dengan Li Qiye. Siapa yang berani? Iblis itu bisa mendeteksi pembunuhan di wilayah itu. Dia pun menjadi defensif. Datanglah jika kamu tidak takut mati. Aku akan menguras tenaga dan tidak menyisakan apapun darimu, sektemu juga akan menjadi yang berikutnya, kekeke. Ancamnya, tawannya yang jahat menggambarkan kekejamannya dengan sempurna. Penonton tahu bahwa ia akan menepati janjinya. Mereka terjadi seolah-olah baskom berisi air dingin baru saja disiramkan ke tubuh mereka. Akibatnya, api keserakahan pun mendingin. Para leluhur yang kuat juga ragu-ragu. Bagaimanapun, iblis ini lebih kuat daripada kebanyakan iblis di sini. Mereka akan mati setelah 2 atau 3 gerakan. Mereka yang mampu melawannya juga ragu-ragu. Jika mereka tidak bisa membunuh saat ini juga, orang itu akan melarikan diri dan mulai meneror sekte mereka. Ini pernah terjadi sebelumnya. Uang memang menggiurkan, tapi hidup lebih berharga daripada apapun. Kekeke, lihat, uangmu tidak ada gunanya di sini, sepertinya kamu menginginkannya dengan cara yang sulit, ini hukumanmu. Setan itu tertawa dan memberitahu Li Qiye. Dia mengulurkan tangannya dan cabang-cabang yang menyerupai tentakel itu terbang ke arah Li Qiye dengan kecepatan anak panah dewa. Mereka menyerupai serangga beracun yang ingin digigit. Hati-hati, teriak sebagian orang ketakutan. Hancurkan. Tiba-tiba mereka mendengar suara senjata keluar dari penutupnya. Sebuah sinar datang dari atas seperti air terjun surgawi, dengan mudah memotong dahan-dahan dan meninggalkan luka yang dalam di tanah. Bam! Sosok itu mendarat di depan Li Qiye. Pria ini bertubuh ular, berdebat dengan manusia, dan berlengan 2. Ia memegang 2 kapak dan tampak siap bertarung. Sisiknya berwarna merah dengan garis-garis emas. Tubuhnya besar, butuh 2 atau 3 orang dewasa untuk memeluknya erat-erat. Meski begitu, kegemukan ini tidak menghalangi kelincahannya. Raja Kematian Merah. Seseorang mengenalinya dan berteriak, "Monster lain!" Gumam yang lain. Bahkan setan dan hantu pun patuh pada uang. Seorang leluhur berkata, orang jahat ini ingin dibayar. Crimson Death Monarch adalah karakter terkenal lainnya di Sword Continent. Ia adalah iblis ular yang mencapai Dao dan sekarang menjadi penguasa pengembara. Dia mendapatkan ketenarannya dengan darah orang lain, selalu siap menggunakan kapaknya bahkan terhadap pembudidaya yang lebih kuat. 2 monster saling bertarung, sungguh cocok, kata seorang pakar. Para penonton berpikir akan lebih baik jika keduanya bertarung sampai mati. Bocah, kamu pasti sudah lelah hidup. Ucapan pohon iblis itu dengan dingin.
Burung mati saat mengejar makanan dan manusia mati saat mengejar kekayaan. Pekerjaan ini akan menjadi milikku. Crimson Death tertawa terbahak-bahak. Beraninya kau menyombongkan diri di hadapanku saat kau hanya berada di level 6 Dao. Kurasa kau tidak akan bertahan untuk menerima pekerjaan itu, kata pohon iblis. Orang tua, kamu mungkin 3 tingkat lebih tinggi dariku, tetapi kamu sudah tua dan vitalitasmu sudah hilang. Aku bisa bertahan sampai saat-saat terakhirmu. Crimson Death membalas. Kau tidak tahu apa yang akan kau alami. Pohon iblis itu menjadi pembunuh. Kita lihat siapa yang akan menjadi orang terakhir yang bertahan. Crimson Death mengangkat kedua kapaknya dan berteriak, kakek, jangan salahkan aku karena membunuhmu hari ini. Kekeke, darah ular merah pembohong pasti enak. Aku akan kenyang hari ini. Setan pohon menjilat bibirnya. Jika dibandingkan, iblis pohon jauh lebih jahat. Crimson Death memang ganas dan brutal. Namun, iblis pohon adalah memainkan kejahatan. Tentu saja penonton menjadi heboh, ingin melihat hasil pertarungannya. Cukup bicara, Crimson Death pemakan racun. Asap mengepul di sekeliling pohon. Racun ini dibuat dari racun ularnya sendiri. Biasanya, para pembudidaya sudah kebal terhadap racun. Namun, racunnya tidak normal. Salah satu aspek yang dipikirkannya adalah mengumpulkan racun-racun aneh dari seluruh dunia. Ia kemudian meluncurkan dan menambahkannya ke racunnya sendiri. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar dahulu kala, racun yang mampu melelehkan tubuh dan takdir sejati para pembudidaya. Gelombang panas yang menyengat disertai kabut asap dan mencairkan daerah yang terkena dampak. Kerumunan orang segera mundur, tidak ingin mati karena alasan bodoh. Zas. Namun, racun yang melonjak itu sebenarnya disebabkan oleh akar dan cabang pohon iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berfungsi sebagai penghalang dan dengan mudah menghentikan racun ular itu. Tentu saja, beberapa cabang terbakar karena suhu yang tinggi. Sayangnya, tingkat ketahanan mereka sangat tinggi. Bagian yang terbakar terus tumbuh kembali untuk melindungi pohon iblis. Kekeke, bocah, ini bukan apa-apa. Lihat saja, ucapan iblis pohon itu. Hus, akarnya melesat ke atas dan menutupi langit. Ini tampak seperti penjara yang turun untuk memanggil raja. Ini adalah serangan dengan radius besar, cukup untuk menyegel sebuah klan atau sekte. Bawa dia, pusaran angin pembohong. Sang raja membalas dengan memutar kapaknya dan melepaskan pusaran angin. Mereka menarik semua yang ada di perdamaian ke dalam dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Hal ini juga berlaku pada akar yang tumbuh. Tidak buruk, iblis pohon memanggil panji iblis. Orang-orang akan merasa pusing karena memiliki banyak mata. Masing-masing mata memancarkan cahaya yang indah dan memukau dengan efek hipnosis. Penonton yang lemah mulai tertidur dan jatuh ke tanah. Mereka yang berada di memperhatikan hal ini dan berhenti melihat spanduk. Mundur, teriak mereka. Spanduk hipnosis bermata 1000. Seorang leluhur menarik napas dalam-dalam setelah melihat spanduk tersebut. Itu dimurnikan dari tulang dao bermata banyak. Jadi, ia berpotensi menghipnotis orang lain hingga tertidur selamanya. Bayangkan saja jika Anda mampu melakukan ini dalam pertempuran. Lawan akan menjadi ikan di talenan. Setan pohon mengaktifkan spanduk itu dan semua mata terbuka lebar. Mereka memancarkan cahaya menakutkan yang membahayakan seluruh wilayah. Bahkan penonton yang berada jauh pun merasa pusing dan mengantuk. Hal ini juga terjadi pada Crimson Death Monarch. Dia menjadi khawatir tetapi tetap tenang, kakek, ini tidak lebih dari sekedar tipuan. Lihat ini, ia juga membuka matanya lebar-lebar. Pupil matanya tiba-tiba berubah bentuk dan berubah menjadi warna merah tua. Mata ketiga terbuka di dahi. Ini adalah surganya. Mata itu memancarkan cahaya hijau yang mirip dengan sinar kematian dari neraka itu sendiri. Sinar merah dan hijau berkumpul menjadi lingkaran cahaya yang berdenyut dari kedua warna. Hal ini berhasil menghentikan efek hipnosis dari spanduk tersebut. Itulah kemampuan bawaan raja. Kebanyakan orang terkejut melihat hal ini di luar leluhur mereka. Mereka tahu bahwa dia dulunya adalah seekor ular merah dengan kemampuan bawaan ini. Kemampuan itu menjadi lebih kuat melalui pemukulan, yang memungkinkannya melihat menembus ilusi dan teknik. Ambil ini, sang raja mencengkeram kedua kapaknya tanpa menahan diri setelah mengalahkan panji tersebut. Setan pohon besar itu dengan mudah menghindari tebasan itu dengan meluncur ke samping dengan kecepatan luar biasa. Kemudian, ia melompat ke udara. Kemana kau pikir kau akan pergi?
Sang raja langsung melepaskan tebasan vertikal. Namun, pohon iblis itu memiliki teknik gerakan yang aneh. Semua orang mendapat kesan bahwa ruang sedang tergeser. Dengan demikian, tebasan cepat itu tidak mengenai sasaran. Dimensif, teknik terbaiknya. Seorang leluhur yang pernah melihatnya sebelumnya berbicara. Dengan penghindaran yang berhasil, pohon iblis memperoleh keuntungan karena berada lebih tinggi di udara dan siap menyerang. Setan pohon itu melayang di udara dengan akar-akarnya yang meliuk-liuk seperti mimpi buruk. Ia memiliki semua karakteristik visual iblis dalam pikiran orang lain dan tentu saja, kepribadiannya juga cocok dengan iblis. Bocah nakal, aku akan mengirimmu ke kehancuranmu karena itulah yang kau minta. Ucapannya dengan dingin. Di sisi lain, meskipun Crimson Death Monarch lebih lemah dari eksponennya, dia tidak sedikit pun takut. Kakek, salah satu dari kita akan kalah hari ini. Jangan buang-buang napas. Dia mencengkeram kapaknya lagi, tampak bertekad untuk meraih kemenangan. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan, Junior. Setan pohon itu tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Setan pohon mengaktifkan istana takdirnya. 12 terwujud menjadi kenyataan bersama dengan 9 dao. Setiap dao unik dan tampak seperti sungai yang berputar di sekitar pohon. Penguasa 9 dao, yang lain membenarkan setelah melihat ini. Dao yang mengambang itu memikul langit dan bumi saat mereka menuangkan hukum. Kehadiran yang kacau muncul, sepertinya melahirkan dunia baru di dalamnya. Setan pohon itu sepenuhnya menunjukkan kekuatannya saat ini. Aura seorang penguasa menyebar ke seluruh wilayah dan mengintimidasi para penonton. Semua orang bisa merasakan tekanan dan merasa lebih sulit bernapas. Aku akan menghancurkanmu. Pohon iblis itu tampak seperti inkarnasi Raja Iblis. Suaranya yang jahat menyerupai angin neraka. Cukup berjanji pada diri sendiri, kamu mungkin lebih kuat tapi kamu tidak bisa menghancurkanku. Katakan ini lagi setelah kamu mencapai level emas. Crimson Death membalas. Hanya ada satu tingkatan yang memisahkan 9 dao dan tingkatan emas. Namun, perbedaan kekuatannya sangat besar. Aku tidak perlu menjadi penguasa emas. Untuk menghancurkanmu, kata iblis pohon itu, aktifkan. Raja melepaskan istana takdirnya sendiri dan energi kekacauan mengalir keluar seperti tsunami. Dia memiliki total 6 dao yang melingkari dan melindunginya seperti dinding dewa. Tubuhnya membesar sebelum berubah menjadi ular raksasa. Ketika melingkar, ukurannya sebesar gunung. Ini bukanlah ilusi atau avatar agung, melainkan wujud aslinya. Seiring peningkatan memburuknya, ukuran aslinya juga meningkat. Habislah kau. Pohon iblis menyerang lebih dulu dengan mengeluarkan mangkuk yang terbuat dari tengkorak. Mangkuk itu membesar dan berubah menjadi gerbang raksasa. Ia jatuh tepat ke arah ular itu. Orang bisa mendengar teriakan dan lolongan darinya. Ada jutaan jiwa yang terperangkap di dalamnya. Ledakan. Gerbang ini bahkan dapat menyedot matahari dan bulan. Gerbang itu melayang tepat di atas ular, siap memenjarakan binatang buas itu. Melawan tampak sia-sia di hadapan kekuasaan. Kulit dan daging akan terkelupas terlebih dahulu sebelum tulang. Sangat kuat. Para ahli ketakutan. Mereka cukup pintar untuk menjauh dari radius kerangka itu. Meskipun demikian, mereka tetap merasakan jiwa mereka ditarik keluar dari tubuh mereka bersama dengan daging mereka. Ini adalah pengalaman yang mengerikan. Hancurkan. Crimson Death memerintahkan kedua kapaknya untuk menghancurkan gerbang itu dengan kekuatan 2 tornado. Namun, mangkuk ini merupakan harta karun yang luar biasa, ciptaan berharga dari pohon iblis. Ia telah membunuh banyak ahli sebelumnya. Karena itu, ia terus turun mendekati ular. Para penonton berpikir bahwa raja benar-benar berada di pihak yang kalah. Ada kekuatan yang cukup besar. Komentar seseorang. Ketika senjatanya serupa, pertarungan menjadi ajang adu kekuatan dan kekuatan. Jadi, pohon iblis berada di pihak yang unggul. Segel. Sang raja dapat melihat situasi yang memburuk dan memilih untuk bertahan. Ia menyilangkan kapak-kapak itu dan bilah-bilahnya menyatu seperti 2 ular. Mereka membentuk satu rune dan membangun penghalang di sekelilingnya. Ledakan. Gerbang itu menghantam penghalang dan mulai menghilangkan kekuatan dao yang tertanam. Krak. Semua orang mendengar suara retakan pada penghalang itu sehingga ular itu terdorong ke dalam tanah, menciptakan lubang yang di dalam. Tidak seimbang. Beberapa leluhur sudah meramalkan hasil ini sejak awal. Faktanya, sak raja sudah cukup dahsyat untuk menahan mangkuk pemangsa selama ini. Kekeke, bocah nakal,
lihat, kamu bukan lawanku. Setan pohon itu mulai menyombongkan diri. Terlalu dini untuk itu. Raja melompat keluar dari lubang lagi, mengakibatkan puing-puing tsunami. Tautan Wyvern hitam. Sang raja memanggil senjata pamungkasnya untuk melakukan serangan balik. Ledakan, embun beku dan salju menguasai wilayah itu karena munculnya harta karun ini. Lautan rune Dao juga muncul dengan Wyvern hitam di tengahnya. Wyvern hitam itu meraung dan melepaskan aura keilahian yang menindas. Aura itu seperti binatang suci yang mampu terbang menembus 9 langit dan waktu itu sendiri. Binatang-binatang lainnya tidak mempunyai pilihan lain selain menerima kehinaan mereka karena binatang-binatang dewa berada di puncak. Para pembudidaya yang lemah merasakan hal yang sama. Beberapa orang jatuh pingsan, tidak mampu berdiri lagi. Ini binatang dewa, seorang pemuda bertanya dengan ngeri. Tidak, ini yang disebut sebagai tautan sejati, harta karun yang dibuat dari tulang dao tingkat kaisar. Itulah satu-satunya cara untuk memanggil kekuatan sejati binatang buas itu. Seorang tetua agung menggelengkan kepalanya. Crimson Death memiliki benda semacam itu. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan melawan musuh tanpa menggunakannya. Oleh karena itu, dia memilih untuk melepaskan tautan sejatinya, Black Wyvern Ling dengan afinitas es. Ekspresi iblis pohon menjadi masam setelah melihat ini. Dia mengeluarkan lampu suci dan melepaskan api untuk melindungi dirinya sendiri. Zas! Konfrontasi antara es dan api pun terjadi. Dualitas yang berlawanan mengakibatkan asap dan uap memenuhi udara. Tampaknya ini merupakan pertarungan yang seimbang, namun hubungan yang sebenarnya tidak merata. Wyvern membentuk mudra dengan cakarnya dan memulai seni perjanjian. Ledakan! Ribuan dao di area itu langsung terkena kekuatan. Para penonton membeku karena terkena rune tak kasat mata. Hal ini membuat mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan dari vitalitas dan energi mereka. Segel utama kemudian menyerang, menembak langsung ke arah pohon iblis. Iblis itu terkejut melihat harta karun ini beraksi. 9 dao miliknya bergerak ke depan untuk memblokir serangan Wyvern. Hukum 9 segel tidak dapat menghentikan serangan itu sehingga ia terlempar ke tanah, menciptakan lubang kedua. Hahaha, apakah rasanya enak, kakek? Sang raja melampiaskan amarahnya dengan sukses setelah menguasai keadaan. Dia berlumuran darah dari atas sampai bawah. Gerakan terakhir dari mangkuk itu melukainya dengan serius. Sayangnya, dia berhasil membalas dendam berkat Black Wyvern Ling. Raja sama sekali tidak buruk. Beberapa penonton berasumsi berhasilnya mengejutkan karena servisnya. Ini seharusnya menjadi kartu terkuatnya. Jika dia tidak punya yang lain, dia tidak bisa menang. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya. Hahaha, setan pohon itu tertawa karena terlalu marah. Dia juga tampak berkemah dan terluka. Jurus sebelumnya jelas efektif. Kau tidak akan meninggalkan istana ini hidup-hidup, bocah nakal. Wajahnya berubah karena marah dan marah. Hal ini cukup bisa dimengerti karena dia bangga menjadi penguasa 9 dao. Sekarang, dia malah terlempar dan terluka parah menjadi penguasa 6 dao. Hal ini sebagian disebabkan karena dia meremehkan raja, tidak mengira orang itu memiliki kartu sebagai yang begitu kuat. Berdengung, rune dao muncul di bawah pohon iblis dan berubah menjadi diagram yang menggambarkan jurang. Di dalamnya terdapat jutaan jiwa dan hantu yang merata, membuat para penonton ngeri. 9 daunnya terjalin bersama dan memancarkan cahaya gelap. Hal ini pada gilirannya menciptakan pohon yang memiliki afinitas kegelapan, cukup besar untuk menutupi matahari. Akibatnya, terjadi kegelapan yang menguasai. Pengambil alihan jahat, teriakan iblis pohon sebelum memanggil cermin khusus. Ledakan, cermin itu melepaskan segerombolan makhluk jahat ke arah raja. Sementara itu, pohon gelap itu juga menyerang dengan semua cabangnya pada saat yang sama. Penjaga Wyvern hitam, sang raja terkejut melihat respons itu dari pohon iblis. Wyvern itu meraung dan melingkari raja, melindunginya seperti benteng. 6 daunnya bersatu membentuk dinding juga. Gemuruh, iblis-iblis gelap dan ocehan omelan mulai menghancurkan garis pertahanan raja. Dunia seolah berputar karena gelombang kejut. Raja itu kesulitan bertahan sehingga ia terus gemetar. Serangan itu sepertinya tidak berakhir dengan gelombang berikutnya yang lebih kuat dari sebelumnya. Vitalitas sang raja bergejolak sehingga dia hemat. Kekeke, aku akan merasa jauh lebih baik setelah menghancurkanmu. Setan pohon itu tertawa. Kita lihat saja nanti.
Terik Raja. Para penonton dapat melihat bahwa kekalahannya tidak dapat dihindari. Raja Crimson Death kalah, kata seorang penonton. Ini adalah gambaran yang jelas saat memecahkan menjadi hal yang sangat penting. Ambil kembali. Benteng dan tembok Dao mulai retak, dan bisa runtuh kapan saja. Mati. Pohon setan menyalurkan seluruh energinya ke dalam serangan itu tanpa menahan diri. Ini dia, teriakan seorang penonton, menyadari akan adanya pembunuhan yang akan terjadi. Namun, dalam sepersekian detik itu, pohon iblis tiba-tiba mendapat peringatan buruk dan menjadi waspada. Sinar terang muncul entah dari mana dan diarahkan ke dahi iblis pohon. Begitu para master tidak menyadarinya, sinar itu sudah beberapa inci darinya. Ternyata itu adalah anak panah dewa dengan kecepatan ekstrim. Meskipun demikian, ia dengan cepat melakukan pertahanan dengan pergeseran spasial sehingga anak panah tersebut hanya menembus bahu kirinya dan bukan kepalanya. Tidak ada pun yang menduga akan ada pihak ketiga yang ikut campur di saat yang krusial seperti ini. Teman Raja, tanya seorang penonton. Namun, sebagian besar tahu bahwa Raja juga merupakan serigala penyendiri yang tidak punya teman. Siapa yang berani menyerangku secara diam-diam? Pohon iblis itu meraung karena kemenangan telah direnggut dari genggamannya. Hehehe, itu kakekmu. Sebuah sosok muncul di antara awan, Jian Sanqiang. Dia lagi. Semua orang merasa terkejut karena Jian Sanqiang tidak memiliki hubungan dengan Crimson Death Monarch, setidaknya sejauh yang mereka ketahui. Beraninya kau menyerangku. Setan pohon itu sangat marah, matanya hanya dipenuhi amarah. Hanya tidak suka dengan penampilanmu, itu saja. Sanqiang tersenyum dan mengangkat bahu. Bocah, aku juga akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pohon iblis itu meraung dan menyalakan api iblis. Namun, dia tidak dapat menyerang karena Sanqiang tiba-tiba menghilang dari pandangan. Orang itu mungkin melarikan diri. Di sisi lain, Crimson Death Monarch melepaskan serangan penghubung lainnya, tidak lagi menahan vitalitas dan energi apapun. Wyvern hitam itu melompat ke udara dan kembali melancarkan serangan dingin ke arah pohon. Namun, pohon itu sudah siap kali ini. Dia menyembunyikan dan menggunakan cerminnya untuk menciptakan lingkaran hitam yang berfungsi sebagai dinding pelindung. Es yang kuat berhasil membekukan lingkaran cahaya tersebut tetapi akibatnya menjadi lemah, tidak dapat menutup atau merusak pohon. Berdengung, sinar tiba-tiba mencapai langit sesudahnya. Semua orang mendongak dan melihat portal besar dengan anak panah yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sisi lain. Ini tampak seperti lautan yang siap ditembakkan. Aduh, anak panah meluncur turun dengan cara yang tak terhentikan, menembus ruang dan waktu. Ini cukup untuk menghancurkan seluruh sekte tetapi hanya ada satu target, pohon iblis. Setan pohon itu berteriak kaget. Api dan kata-kata kasar berkumpul di atas untuk menghentikan serangan tanpa henti. Banyak cabang dan daun yang berlubang. Meskipun demikian, jumlah mereka yang banyak merupakan perlindungan yang tangguh. Segel Wyvern hitam, Crimson Death Monarch tidak hanya berdiri di sana dan menonton. Setan pohon menghadapi musuh yang kuat dari kedua belah pihak, dan menyadari betapa mengerikannya keadaannya. Ledakan. Tautan berhasil menembus lingkaran cahaya itu sepenuhnya dan membuat iblis pohon itu terbang. Iblis pohon itu menghantam tanah dan menciptakan lubang lain. Pada saat yang sama, hujan anak panah pun turun membasahi lubang itu, ingin melingkari pohon itu. Sang raja mengambil keuntungan dari situasi ini dan melepaskan segel lain, kali ini, dengan seluruh kekuatan. Ledakan, anak panah Jian Sanqiang dan segel raja menghancurkan area di sekitar lubang itu. Pohon dan tubuh utama iblis itu mengalami kerusakan parah pada awalnya. Beberapa detik kemudian, dia hancur total akibat usaha gabungan itu. Dia tidak pernah menyangka akan membahas ajalnya seperti ini. Bagaimanapun, raja itu jelas lebih lemah darinya. Jika bukan karena serangan kotor Jian Sanqiang, dia pasti sudah membunuh raja itu. Dia akhirnya mati. Para penonton saling bertukar pandang dan menghela napas lega. Jika mereka harus memilih satu sisi, mereka akan memilih raja karena dia adalah pilihan yang lebih baik dari dua kejahatan. Semua anggota barat memilih tidak. Bahkan ia bisa dianggap sebagai orang baik jika dibandingkan dengan pohon siluman. Satu-satunya kekurangannya adalah sifat yang brutal dan sombong. Ya, sudah berakhir. Kebanyakan orang melihat pohon itu meledak dan memiliki pemikiran yang sama. Saat semua orang mengira semuanya sudah berakhir,
akar beracun tiba-tiba menyembul dari dalam tanah dan menyebar ke arah Li Qiye. Ribuan cabang juga keluar, mengakibatkan gelombang dahsyat yang ingin memakan Li Qiye. Tidak, dia masih hidup, teriak salah satu leluhur. Jian Sanqiang dan Raja berusaha keras untuk menghentikan, tetapi sudah terlambat. Gelombang kayu itu berubah menjadi tampilan mengerikan di hadapan Li Qiye. Inilah akhir dia, teriakan seorang penonton. Dentang. Pada saat kritis ini, sebuah pedang surgawi turun entah dari mana dengan sinar energi yang dahsyat. Pedang itu mengenai akar penjaga dan menghancurkan segalanya, tidak ada satu pun cabang yang lolos dari kehancuran terlepas dari ukurannya. Akar ini ternyata adalah sumber racun pohon iblis. Setelah akar ini hilang, satu-satunya yang tersisa adalah takdirnya yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk segera melarikan diri. Takdirnya sebenarnya melayang jauh ke Cakrawala. Sayang, pedang itu tidak berhenti. Sebuah suara pujian terdengar sebelum pedang itu dikurung di depan. Ah! Ia memotong takdir yang sebenarnya sehingga ini menandai berakhirnya pohon iblis. Seorang lelaki tua mencengkeram abu-abu berdiri tak jauh dari sana. Ia mengenakan topi besar yang cukup rendah untuk menyembunyikan wajahnya. Satu-satunya yang terlihat adalah usianya yang sudah tua. Sebenarnya, topik itu tidak diperlukan. Dia sudah melakukan teknik penyelubungan untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Hanya mereka yang cukup kuat yang bisa melihatnya. Dialah yang membunuh iblis pohon. Rupanya dia ingin merahasiakan identitasnya untuk saat ini. Terima kasih, rekan Daois, saya sangat menghargainya. Crimson Death Monarch sangat gembira dan menangkupkan ke arah Jian Sanqiang dan pria misterius itu. Orang tua itu tidak menanggapi. Mengenai Jian Sanqiang, dia tertawa dan berkata, saya tidak membantu Anda. Tuan Muda Li adalah bos saya, jadi saya hanya melakukan bagian saya. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari pandangannya. Meskipun demikian, sang raja tetap membungkuk ke arah itu karena Jian Sanqiang memang menyelamatkannya. Dia kemudian berjalan mendekat dan bertanya pada Li Qiye, Tuan Muda Li, tangan kegelapan sudah mati sekarang, jadi pekerjaan ini milikku. Semua mata tertuju pada Li Qiye karena janjinya sebelumnya tentang gaji besar untuk pembunuh iblis pohon, 1 miliar Golden Sovereign Refined Jades. Tentu saja, Raja tidak menyelesaikan pekerjaannya sendirian. Meskipun demikian, tampaknya Jian Sanqiang dan lelaki tua misterius itu tidak bermaksud mengklaim sumbangan tersebut. Ia menjadi satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Meskipun demikian, dia jelas merupakan kekuatan tempur utama dan pastinya berkontribusi terhadap kehancuran iblis. Saya orang yang menepati janji. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan berada di bawah panji saya. Gajinya sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya. Li Qiye tersenyum. Petik 2 tanda seru petik 2. Kerumunan disepakati setelah mendengar konfirmasi itu. 1 miliar Golden Sovereign Refined Jade. Kenyataan masih menghantam mereka dengan keras. Ini seharusnya menjadi posisi dengan bayaran tertinggi di dunia. Seorang pakar menenangkan diri dan bertanya. Sebagian besar sekte besar di benua pedang tidak dapat menghasilkan jumlah ini, tetapi sekarang, Raja dapat memperolehnya setiap tahun. Yang terpenting, itu bukan masalah besar bagi Li Qiye. Aku rasa tetua pertama Kaisar Pedang tidak mendapatkan sebanyak ini. Kata jiwa pencemburu lainnya. Bahkan penguasa kota 9 roda pun tampak pucat jika dibandingkan setiap tahunnya. Seorang yang melibatkan penutup kepalanya. Penguasa benteng 9 roda tentu saja memiliki cukup wewenang dan prestise di 8 kehancuran. Namun, bahkan keberadaan ini tidak dapat memiliki gaji yang gila-gilaan. Aku akan menjadi kuda dan lembu sebanyak itu demi uang sebanyak ini tanpa mengucapkan kata pun keluhan. Seseorang tidak akan keberatan menjilat sepatu Li Qiye demi uang sebanyak ini. Kamu harus cukup mampu. Seorang leluhur menjawab, semua orang memiliki kesempatan sebelumnya, tetapi hanya raja yang mencobanya. Dia sampai dengan nyawanya, jadi tidak perlu cemburu. Yang lain saling bertukar pandang dan menganggap ini logistik, tidak ada yang berani maju lebih awal, beberapa leluhur memang cukup kuat tetapi mereka punya rencana sendiri. Pada akhirnya, Raja pemenang menjadi. Saya akan berhenti menjadi leluhur sekarang juga demi pekerjaan ini. Meskipun demikian, orang-orang masih merasa iri. Bagaimanapun, mereka bisa bekerja untuk sekte seumur hidup mereka dan tetap saja tidak akan mendapatkan penghasilan sebanyak ini.
Rasa cemburu tidak dapat dihindari. Raja sendiri tidak mengira Li Qiye akan berkata ya. Bahkan dia akan sangat senang jika diberi pembayaran 1 kali atau bahkan hanya gaji 100 juta. Dia hanya seorang penguasa 6 dao, jadi gajinya sangat besar. Semua kekayaannya saat ini tidak mendekati jumlah itu. Jadi, dia menjadi kaya dalam semalam. Tuanku, mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Aku akan melakukan semua perintahmu. Dia berlutut dan bersujud. Bangunlah. Li Qiye tersenyum. Dia lalu bangkit dan berdiri di belakang Li Qiye sementara yang lain menyaksikan dengan rasa iri. Belum lama ini, Li Qiye hanyalah seorang yang tidak berarti. Orang lain memandangnya dengan hina dan hina. Belum lagi seorang penguasa 6 dao, bahkan murid-murid biasa pun memandang rendah dirinya. Segalanya berubah dalam 1 hari. Rupanya bisa bekerja untuk Li Qiye adalah hak istimewa yang sesungguhnya. Seperti kata pepatah, segala sesuatu ada harganya. Ada 2 skenario untuk harta karun yang tak ternilai. Yang pertama adalah harta karun itu tidak untuk dijual. Yang kedua adalah harta karun itu tidak bernilai sepeser pun, sama sekali tidak diinginkan. Apa yang kamu inginkan? Li Qiye kemudian menatap lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Orang tua itu tidak mengucapkan kata pun sejak dia tiba di sini. Dia sangat membantu dan berhasil menyelamatkan Li Qiye dari pohon iblis. Jadi, dia seharusnya menikmati hadiah yang sama dengan raja. Ia menjadi pusat perhatian. Semua orang ingin mendengar gaji yang diinginkannya. Saya tidak mampu dan tidak berani meminta apapun. Orang tua itu membungkuk ke arah Li Qiye, saya lebih dari puas dengan makanan sehari-hari sebagai bayaran selama saya mengabdi. Banyak orang yang terdiam setelah mendengar penjelasannya. Semua orang dapat melihat bahwa dia sangat kuat dan Li Qiye membantu nyawanya. Dengan demikian, dia bahkan bisa meminta sesuatu yang lebih besar daripada gaji raja. Ada kemungkinan besar Li Qiye akan menyetujuinya. Sebaliknya, ia memilih untuk nada rendah hati dan tidak meminta apapun. Ini sama saja dengan membuang setidaknya 1 miliar batu giok tanpa hasil. Mengingat kekuatannya yang luar biasa, ia tidak akan memiliki masalah dalam mengurus makanan sehari-hari. Oleh karena itu, ia dianggap gila. Bolehkah aku bertanya siapa namamu, Tuan? Lu Qi memandang dan bertanya. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya sehingga intuisinya mengatakan bahwa dia lebih lemah darinya. Igatanku semakin buruk seiring bertambahnya usia. Orang tua itu sedikit membungkuk dan berkata, saya tidak ingat namaku, bangsawan muda. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggilku Azi. Lu Qi tidak bisa bertanya lebih jauh karena lelaki tua itu sudah memiliki ketenangan hati yang sangat rendah. Itu akan sangat tidak sopan. Bagi banyak orang, mereka masih bingung dengan pilihannya yang aneh. Beberapa orang benar-benar mengira ada yang salah dengan kepala lelaki tua itu. Meski begitu, sepertinya dia tidak gila. Kenapa? Dia jelas punya peluang untuk mendapatkan 1 miliar. Menolak adalah satu hal, tetapi dia juga meremehkan dirinya sendiri. Kata seorang pemuda, lelaki itu menawarkan diri untuk menjadi pelayan Li Qiye secara cuma-cuma. Para leluhur mengira hanya ada satu skenario yang masuk akal, bahwa si Azi ini punya rencana lain untuk tetap dekat dengan Li Qiye. Mungkin dia ingin menunggu saat yang tepat untuk menculik Li Qiye dan mengambil semua kekayaannya. Ini mungkin jawaban yang tepat. Bagaimanapun, dia masih merahasiakan penampilan dan identitasnya. Dengan tetap tinggal di sana, ia berpotensi mengambil warisan Li Qiye suatu hari nanti dan tidak seorang pun akan tahu di mana harus mulai mencarinya. Itu akan menjadi misteri yang belum terpecahkan untuk era mendatang. Kurasa dia tahu tujuan sebenarnya. Banyak yang lain hadir karena itulah satu-satunya penjelasan atas tindakan lelaki tua itu. Oleh karena itu, mereka tertarik menjadi dengan pilihan Li Qiye, tidaklah bijaksana untuk menerima lelaki tua itu sekarang, sama saja dengan menabur benih masalah. Mereka percaya bahwa akan lebih baik jika menolaknya. Sebenarnya, Lu Qi juga bingung dengan lelaki tua itu. Dia punya gambaran bagus tentang tokoh-tokoh top di benua pedang. Namun, dia tidak punya kesan apapun tentang lelaki tua ini. Saya belum pernah mendengar ada orang bernama Azi di benua pedang. Kata Lu Qi. Orang tua itu membungkuk sebagai tanggapan, Anda adalah seorang cerdas transenden yang melayang di atas kota, saya bukan siapa-siapa jika dibandingkan. Karena kita berasal dari dua dunia yang berbeda, masuk akal jika Anda belum pernah mendengar tentang saya sebelumnya.
Mata Lucky bertanya setelah mendengar ini. Lelaki tua itu jelas mengetahui identitas dan latar belakang yang sebenarnya. Perlu diingat bahwa dia masih menggunakan teknik silumannya. Semua orang hanya mengira sebagai pembantu Li Qiye. Oleh karena itu, dia datang dengan persiapan atau tidak mempermasalahkan kehadirannya sama sekali. Bagaimana tempatnya, bangsawan muda? Dia bertanya pada Li Qiye alih-alih mengambil keputusan sendiri. Pilihannya jelas bagi kebanyakan orang. Sayangnya, Li Qiye eksentrik dan tidak dapat diprediksi. Jadi, kamu ingin bergabung denganku? Li Qiye tersenyum. Baik, tuan muda, tetapi jika tidak berkenan, saya tidak berani memaksakannya. Orang tua itu membungkuk. Seorang leluhur ingin berteriak, jelas tidak nyaman jika ada calon pendatang di sekitar. Namun, ia menahan diri untuk tidak melakukannya karena ia tidak mengetahui identitas kekuatan yang kuat itu. Kehati-hatian diperlukan dalam kasus ini. Apa yang tidak nyaman? Li Qiye tersenyum. Karena identitasku tidak diketahui dan mungkin aku punya niat jahat. Berhati-hati adalah hal yang wajar, kata lelaki tua itu langsung. Benar, tapi akal sehat tidak berlaku untukku. Li Qiye menggenggam tangan dan berkata, baiklah, kamu boleh tinggal karena aku mampu memberi makan orang lain. Terima kasih, bangsawan muda, saya akan melakukan yang terbaik. Jawab lelaki tua itu. Kerumunan tentu saja menemukan pilihan Li Qiye yang mengejutkan. Mungkin inilah alasan dia menjadi orang terkaya. Seorang pakar berkomentar, dia sangat tidak konvensional. Benar, dia memang berbeda. Kamu mungkin benar. Seorang sahabat tua yang memperhatikan Li Qiye menjawab. Tentu saja, masa masih berpikir bahwa keberhasilannya dengan warisan itu tidak lebih dari sekedar keberuntungan. Hanya master beberapa top yang tahu bahwa keberuntungan tidak dapat membuka warisan itu. Ada hal lain di baliknya. Sayangnya, ini tetap menjadi misteri bahkan bagi mereka. Baiklah, apakah ada orang lain yang punya kemampuan keren untuk menunjukkanku? Uang bukan masalah selama kamu bisa membuatku terkesan. Li Qiye mengalihkan fokusnya ke arah keramaian. Tidak ada yang mengira dia sombong. Ini seharusnya menjadi gaya orang terkaya di dunia. Saya adalah pemimpin sekte Gunung Southgate. Seorang lelaki tua melangkah maju dan membungkuk, kami memiliki lebih dari 800 murid dan wilayah seluas 300 juta. Kami ingin bekerja untuk Anda dengan gaji tahunan sebesar 30 juta. Saya anggota sekolah udara, ahli dalam teknik terbang. Saya ingin bergabung dengan Anda sebagai pengikut, persyaratan saya tidak tinggi. Seorang wanita bertubuh besar membungkuk dan berkata, saya adalah Raja Iblis dengan 30.000 iblis yang lebih rendah di bawah panji saya. Kami gagah berani dan siap menyerang. Mengenai pembayaran tahunan, seorang iblis perkasa mendarat dari atas dan membungkuk. Dalam waktu singkat, banyak pihak yang menyatakan kelebihan dan gaji yang mereka inginkan kepada Li Qiye. Mereka termasuk iblis dan leluhur kuat yang menyembunyikan latar belakang mereka yang sebenarnya, bersama dengan beberapa junior yang tidak dikenal. Tentu saja tuntutan mereka cukup tinggi. Ada yang meminta gaji puluhan kali lipat dari gaji yang biasa. Para pembudidaya ini sama sekali tidak memiliki niat jahat. Namun, mereka mengira sebagai kambing hitam yang bisa dimanfaatkan. Li Qiye memilih dengan santai tanpa mengikuti logika apapun. Dia menolak beberapa yang menyatakan harga wajar tetapi akhirnya memilih beberapa dengan tuntutan yang tidak masuk akal. Singkatnya, tidak seorang pun dapat membuat prediksi yang akurat, tidak butuh waktu lama sebelum ia merekrut sekelompok besar orang. Mereka yang terpilih merasa gembira karena gaji mereka menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Baiklah, kau yang akan mengurusnya. Setelah selesai, dia berkata pada Crimson Death Monarch, Azi akan menjadi konsultanku. Tanyakan padanya jika Anda punya pertanyaan. Saya mengerti. Sang Raja membungkuk. Bersambung.